Anda kembali di Bincang Virtual dan tadi sudah diklarifikasikan baik dari Bu Huriah maupun Mbak Diah mengenai isu-isu yang berkembang saat ini. Nah, saya mau ke Pak Mustolih dari pantauan dari Komnas Haji dan Umroh ini. Sebenarnya ini calon jemaah haji ini pelayanan didapatkan selama ini bagaimana, Pak Mustolih? Ya, saya kira kalau pelayanan, kalau kita rujukannya kepada survei BPS ya, Badan Pusat Statistik, memang cenderung dari tahun ke tahun skornya terus menanjak positif begitu ya. BPKH adalah disebut oleh pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu juga sebagai badan hukum publik. Konsekuensinya apa kalau badan hukum publik itu semua informasi-informasi kecuali informasi yang dikecualikan itu wajib dipublish dan diberitahu kepada publik. Maka saya kira spekulasi-spekulasi tadi misalnya penguatan dana haji digunakan untuk penguatan rupiah juga tidak lepas daripada persoalan-persoalan transparansi yang dilakukan oleh BPKH. Kan adanya spekulasi-spekulasi dana haji untuk A, B, C, D, E itu saya kira membuktikan bahwa BPKH belum dipercaya publik begitu kira-kira. Baik. Tadi dari BPKH sendiri maupun dari anggota DPR RI, dari Bu Diah juga sudah memberikan penjelasannya, Bu Huriah juga sudah memberikan klarifikasinya terkait dengan pengelolaan dana haji ini. Terima kasih Pak Mustolih atas masukannya, dan karena kita sudah memasuki penghujung program, saya mau ke Pak Prof. Cipto. Ini Prof. Cipto, sebenarnya apa saja yang perlu dilakukan atau apa saja saran-sarannya untuk agar pengelolaan dana haji ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan calon jamaah haji semaksimal mungkin ke depannya? Kalau kita bicara tentang pribadi gitu ya, kok bisa saya naik haji pada haji tahun berapa itu? Saya tidak punya duit loh ya kalau dipikir. Tapi karena saya sudah punya niat, ya ada aja itu yang jadi. Maka dari itu kalau saya pikirnya tidak bicara tentang duitnya. Tadi disebutkan oleh dua pembicara yang lebih dahulu tentang dana uang kita yang dari dolar segala macam. Yang dipikirkan duit itu kan. Padahal Allah sudah mengatakan menurut saya, ya pemahaman saya, bersedekahlah kalian pada waktu senggang maupun sempit, atau berbelanjakanlah sesuai dengan jalan Allah. Maka dari itu saya tidak berpikir duitnya. Tetapi karena ini sekarang yang terjadi adalah semua berpikir duit, ya marilah gitu ya. Mari kita pikir, maka dari itu sebetulnya duit kalau sudah terlanjur disetor, ngapain harus ditarik kembali? Meskipun tadi diberikan kemungkinan tapi ngapain ditarik kembali gitu? Biarin aja di sana, relakan saja. Berapa harus ditambah segala macam. Menurut saya nanti kalau sudah mau berangkat haji, ingat loh ya, kan kalau haji itu kan masalah bicara tentang falah, ya kan? Falah itu adalah kemenangan yang sebenarnya gitu loh ya. Ketulusan yang sebenarnya. Maka bagaimana kita bisa berangkat haji? Saya nggak berpikir gitu ya. Kalau kita menurut saya loh ya, kalau kita akan berhaji tahun ini, ya insya Allah akan jadi. Maka balik lagi kalau berkaitan dengan dana haji segala macamnya itu, yang saya sampaikan di situ tadi, masalah transparansinya yang harus disebarkan ke luas, kemudian masalah masalah penarikannya. Sebetulnya saya agak kurang setuju gitu ya. Kalau tapi kan saya pribadi, kalau namanya dana haji harus menabung, kenapa tidak kita seperti negara tetangga kita menabung? Nanti disebutkan kalau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalian akan berangkat. Mari kita mengadakan pelunasannya sesuai dengan tahap-tahapan seperti itu. Jadi itu Mbak Tasya yang saya pikir semuanya ini ya. Mari kalau menurut saya sebaiknya tidak usah ditarik ya Pak ya, biarkan saja karena sudah ada juga lembaga yang mengelolanya. Kita berpikir baik. Karena pemahaman saya ya, kita belanjakan di jalan Allah, itu aja. Baik.
Jadi dari pemerintah juga sudah diharapkan agar baik transparansi maupun sosialisasinya ditingkatkan. Terus kemudian juga dari calon jemaah hajinya sendiri juga sebaiknya kalau dari Prof. Cipto sendiri menyarankan agar tidak usah ditarik karena ini sesuai dengan peraturan pemerintah juga dan sudah ada lembaga juga yang mengaturnya. Baiklah, terima kasih untuk Prof. Cipto dan juga Bu Huriah, Mbak Diah dan juga Pak Mustoli telah bergabung bersama kami di Bincang Virtual pada episode kali ini. Dan pemirsa, sampai di sini Bincang Virtual dalam episode kali ini. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.